Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel BGM Ibu sambil mengabarkan tentang timnas Indonesia ya guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga ke dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Ya, di video ini atau hari ini siang tadi udah diumumkan dari skuad timnas yang akan berlaga di Piala Asia dari situs AFC. Sebanyak 26 pemain sudah diresmikan atau didaftarkan oleh PSSI. Dan juga Sintayong akhirnya mencoret dua nama ya guys ya, yaitu Adam Alis dan Arkan Fikri yang tidak disertakan dalam Piala Asia nanti. Padahal Adam Alis dimainkan pada saat uji coba lawan Libya, Arkan Fikri dimainkan sebentar. Tapi memang kebutuhan tim mau nggak mau Sintayong harus mengurangi dua pemain. Kalian saksikan videonya sampai selesai, jangan sampai ketinggalan informasinya. Kita lanjut guys. Ya, inilah tampilan dari situs AFC guys ya. Saya udah download ini filenya berbentuk PDF. Tuh nomor 1 ya. Di situ kita lihat. Ini kita akan goalkeeper Muhammad Riyandi ya, forward Yakob Sayuri daftarkan sebagai penyerang. Nomor 2 Muhammad Riyandi, defender Elkan Bagot. Nomor 3 Jordi Amat. Nomor 4 Rizky Ridho. Nomor 5 Sandy Walsh. 6 Marcelino Ferdinand. 7. Jadi ini adalah pemain-pemain yang sudah didaftarkan oleh Sintayong ya guys ya. Kita lihat di sini ya, Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Egy Maulana Fikri memakai nomor 10, Rafael Struck 11, Pratama Arhan 12, Edo 13, Asnawi 14, Ricky Kambuaya 15, Soki Carakan 16, Sadil 17, Ramadan Sananta 18, Wahyu Prasetyo 19, Sen Petinama 20, Hernando Ari 21, Dendi 22, Mark Lok 23, Ivar Jenner 24, Justin Hamner 25, goalkeeper Sarul Trisna 26. Jadi udah klop di sini 26 pemain nih guys ya. 26 pemain yang akan berlaga dan dipilih oleh Sintayong. Nah, baru di sini kerangka tim yang akan bermain melawan Irak akan tergambar. Dan pada saat besok melawan Libya akan mulai disesuaikan oleh Sintayong dengan 2 pertandingan FIFA Matchday melawan Libya dan Iran. Sintayong akan berbuat atau melakukan strategi khusus dan serius. Karena apa, lawan Libya kemarin dia bilang kan, saya tidak melihat skor, saya hanya ingin melihat fisik pemain, adaptasi pemain dan lain-lain. Jadi semacam ya dia santai-santai lah. Kita akan lihat aja besok lawan Libya apakah ada perubahan drastis, dan saya akan coba sedikit menganalisis ataupun membagikan informasi apa yang cocok untuk Indonesia ya guys ya. Dengan tampilan berikut ini kita lanjut. Oke. Ya, ini adalah susunannya guys ya. Dari 26 nama yang udah dipilih oleh Sintayong guys. Kalau kalian lihat di sini udah nggak ada Adam Alis dan juga Arkan Fikri ya. Dan udah mulai menemukan line up. Jadi sebenarnya Indonesia akan memakai 352 juga. Kemarin kenapa Witan dicoba di kanan, karena dia buat cover Asnawi ataupun Sandy Walsh nanti kalau Witan main di sayap gitu. Jadi ada kombinasi-kombinasi yang Sintayong siapkan untuk menusuk dari sayap, karena mungkin kalau dari tengah atau bola heading agak berat karena lawan yang dihadapi nanti Jepang, Irak itu kan tinggi-tinggi. Jadi dia akan mengoptimalkan dengan permainan kecepatan timnas Indonesia, karena emang identik ya. Timnas kita tuh identik dengan kecepatan sebenarnya. Kalau misalnya passingnya bisa lebih cepat, 1-2-nya bagus, passingnya akurat, mungkin Indonesia bisa kayak Argentina gitu kan. Oke, kalau kita lihat, kita coba menerka di sini adalah formasi yang 352 ya. Kalau saya prediksi Elkan Bagot nih akan tukeran dengan Justin Hamner. Justin Hamner bisa masuk ke area Elkan Bagot, ataupun Elkan bisa jadiin di sini guys ya. Jordi Amat misalnya dicadangin. Jordi Amat tuh bisa juga pakai ini. Saya lebih suka seperti ini, tapi memang butuh defender yang pengalaman di belakang ya guys ya. Kadang-kadang Jordi juga bisa dibutuhin untuk melawan tim-tim besar, tapi kadang-kadang pada saat stamina dia udah mulai menurun gawat juga gitu kan. Untuk di belakang itu ada Jordi ya, Rizky Ridho, Elkan Bagot. Di sini ada Asnawi ya, San Patinama. San Patinama bisa tukeran dengan Pratama Arhan juga.
Kalau Asnawi bisa tukeran sama Sandy Walsh di sini. Asnawi bisa masuk di ketiganya ini. Dia bisa gantiin Elkan Bagot, dia bisa gantiin Jordi Amat, bisa gantiin Rizky Ridho. Seperti itu. Nah, kalau kita ke tengah ini sebenarnya pilihannya nggak banyak ya guys ya. Karena ada Malis akan Fikri dicoret, tengah ini jadi ya segini-segini aja gitu. Tengahnya ini ada Mark Locke, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya ya guys ya. Witan sebenarnya buat yang di era tengah gelandang ya guys ya, gelandang bertahan dan gelandang tengah, bukan pemain sayap. Jadi 4 ini yang akan dimainkan, plus kalau Jordi Amat bisa masuk ke gelandang bertahan guys. Jordi Amat ya, Jordi Amat bisa masuk ke gelandang bertahan. Jadi hanya 5 yang disiapkan, karena kemungkinan Sintayong akan bermain dengan gaya lain sepertinya. Kalau 4-4-2 kan dia juga pakai 2 di sini di tengah. Kalau 5-2-3 atau 5-3-2 juga kan dia seperti ini komposisinya, 3-5-2 gitu kan. Nah, di sayap yang kita banyak di sini. Di sayap ini banyak, atau sayap nih ya, tuh. Di sini. Ini sayang kalau nggak dipakai, nggak dimanfaatin. Egy bisa masuk jadi second striker. Yakob Sayuri bisa bek kanan, bisa wing kanan, sayap bek kiri, sayap kiri ya. Sadil juga bisa di sayap kanan, sayap kiri, second striker juga Sadil bisa. Buat gantiin misalnya Marcelino di sini. Yes ya. Jadi pilihannya lumayan banyak, tapi emang ini komposisi yang sebenarnya dibawa sama Irak kemarin. Di lini tengah. Untuk di depan nih emang udah kebaca sih sama saya guys ya, karena memang nggak ada pilihan. Kemungkinan besar yaitu yang dicoret ada Malis dan Arkan Fikri, seperti itu. Jadi Dimas Derajat ini bisa bergantian sama Dendi ya, Ramadan Sananta bisa bergantian sama Rafael, Oki Caraka. Jadi 5 ini sebenarnya kualitasnya sama ya guys ya. 4 ini kualitasnya sama, cuman Rafael dong yang agak berbeda gitu. Jadi pilihannya. Nah, baru kombinasi-kombinasi sayap yang diperagain kemarin sama Sintayong akan coba diterapkan kayaknya. Pada saat melawan Irak juga agak kesulitan, dan heading-heading juga agak kesulitan. Jadi dia akan memanfaatkan lagi-lagi pemain Indonesia untuk melakukan serangan dari sayap ya guys ya. Kombinasi-kombinasi kalau kalian ingat di AFF 2020 kan ada kombinasi Witan Sulaiman dan juga Asnawi ya guys ya, saat itu sangat cakep sekali. Jadi kalau kita lihat di sini pergerakan sayap ini yang akan masuk. Kalau kecepatan Saint Petinama kurang, bisa Pratama Arhan. Di sayap kanan juga nanti ada Asnawi. Kalau misalnya bagi satu striker, Witan bisa masuk misalnya. Witan bisa masuk ke sini. Itu ya guys ya. Nah, di sini ada pergerakan dari lini tengah. Ferdinand bisa ke kanan, ke kiri, ke depan dia. Di sini ya. Ini adalah pergerakan yang nanti ada pergerakan box to boxnya di sini antara Ivar Jenner, Mark Locke itu bergantian. Jadi seperti itu. Di sini posisi yang memang 3 ini nanti bisa masuk di sini. Biasanya Jordi Amat, tapi kadang-kadang riskan kalau Jordi Amat ditugasin. Jadi kemungkinan besar Sintayong masih memakai pola 3-5-2 di Piala Asia nanti. Tapi mudah-mudahan bisa formasi yang agak berbeda. Tapi memang sudah dicoba juga melawan Libya akhirnya dengan 4-4-2. Tapi mungkin mudah-mudahan besok dicoba lagi dengan 4-4-2. Dia akan coba matengin ya 4-4-2, apakah bisa meredam. Kita lihat aja bagaimana sepak terjang timnas Indonesia di bawah Sintayong di Piala Asia nanti, dengan 26 pemain yang udah resmi didaftarkan oleh PSSI. Besok kemungkinan saya akan live streaming ya guys ya. Saya akan live streaming di channel ini Indonesia versus Libya yang akan mulai di 19.30, tapi saya akan live streaming sekitar jam 18 atau jam 17. Jam 17 atau jam 18, kalian tungguin aja, kalian bisa saksikan. Kita akan live streaming bareng-bareng. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola. They want that chase, but I don't need bait. The art I create, it's a keepsake. And when I ascend,